Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan analisa struktur 2. Oke, melanjutkan dari materi kita minggu lalu, yaitu masih struktur statis tak tentu slope deflection, ya, metode slope deflection. Jadi metode slope deflection, sekali lagi, ini adalah analisa struktur metode elastik, ya, metode elastik klasik. Seperti itu saya katakan klasik karena dia bisa dikatakan dia sejajar dengan metode Cross, metode Takabea, dan seterusnya, ya, seperti itu. Nah, ini adalah kita akan melakukan analisa struktur kita pada balok menerus kita seperti itu dengan metode slope deflection. Nah, untuk kasus kita yang lain adalah bagaimana kalau misalnya terjadi penurunan pada titik B seperti ini. Jadi misalnya ini adalah balok menerus kita A, B, C, di mana di titik B mengalami displacement, penurunan yang nilainya sebesar sekian milimeter, ya. Jadi di sini saya kasih nama adalah penerapan metode slope deflection pada struktur balok menerus yang mengalami defleksi pada tumpuan, ya, seperti itu. Oke. Oke, ini adalah bentang AB dan bentang BC, di mana displacement mengalami penurunan displacement pada titik B. Nah, sekarang momen pada ujung-ujung, jadi ini pada ujung-ujung balok kita ini, saya katakan ini adalah balok A dan B, akibat akibat beban, dan yang kedua adalah akibat terjadi penurunan di salah satu titik. Misalnya di titik sini adalah titik B. Oke. Sehingga momen akhirnya nanti itu sebenarnya adalah momen primer AB ditambah dengan, jadi kalau kita lihat dari persamaannya di sini kita akan saya tunjukkan dulu nanti hasil persamaan yang didapatkan adalah ini sebenarnya nih, ya. Jadi momen persamaan slope deflection kita adalah ini, ya. Momen primer AB ditambah 2 EI per L ditambah 2 rotasi AB ditambah 2 rotasi BA dikurangin 3 dikali dengan sudut. Ini adalah satu sudut yang didapatkan dari hubungan antara momen dan rotasi. Sudut yang didapatkan dari hubungan antara momen dan rotasi karena terjadi defleksi. Jadi ini. Oke. Baik, saya tunjukkan di sini. Oke, saya tunjukkan di sini. Jadi seolah-olah momen AB ini, ya, momen AB ini sama dengan penjumlahan dari momen AB primer ini ditambah dengan momen primer AB akibat yang kita dapatkan dari hubungan antara momen dan rotasi. Oke. Baik. Rotasi di titik A, ini karena kondisinya adalah terjepit-jepit, maupun di titik B ini kondisi terjepit, itu pasti sama dengan 0, ya, rotasi di titik A. Oke. Nah, sekarang saya tunjukin di sini. Jadi di sini ada MAB. Jadi ini adalah MAB sama dengan MABF ditambah dengan MAB aksen. MAB aksen adalah hubungan antara momen dan rotasi. Jadi momen yang kita dapatkan dari hubungan antara momen dan rotasi. Jadi di sini keterangannya adalah MAB itu adalah momen akhir, MABF itu adalah momen primer akibat beban luar yang kondisinya strukturnya adalah terjepit. Oke. Dan momen AB aksen adalah momen primer kekakuan batang yang kita dapatkan dari hubungan antara momen dan rotasi. Oke. Nah, momen primer tadi atau MFAB ini untuk beban luar ini ada beberapa, ini saya tunjukin. Misalnya di sini adalah kalau bebannya seperti ini, ya, beban di tengah bentang nih. Bukan, beban tidak di tengah bentang. Oke. Jadi MAB, momen primer AB, oke, adalah plus P. P ini maksudnya dikali A dikali B pangkat 2 per L pangkat 2. Sedangkan kebalikan, momen primer BA adalah negatif P, ya, P dikali B. Nah, ini P dikali, saya revisi, ini adalah P dikali B
gitu ya, dikali dengan A pangkat 2 ya, P dikali B dikali A pangkat 2 per L pangkat 2. Ini untuk kasus yang seperti ini ya. Bagaimana dengan kasus yang terbagi merata seperti ini? Ini untuk momen primer AB, karena terbagi meratanya sama, maka dia adalah 1/12 QL pangkat 2. Momen primer BA akibat bebannya adalah minus 1/12 QL pangkat 2. Untuk kasus yang beban segitiga seperti ini, momen primer AB, segitiganya adalah yang paling besarnya adalah di titik B ini adalah plus 1/30 QL pangkat 2, sedangkan momen primer BA minus 1/20 QL pangkat 2. Bagaimana dengan kasus yang seperti ini bebannya ya? Momen primer AB adalah 11/192 QL pangkat 2, momen primer BA minus 5/192 QL pangkat 2. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau di tengah diberi momen, jadi bukan beban titik maupun beban terbagi rata lagi, dengan jarak tertentu A dan B. Momen primer AB sama dengan plus M dikali L pangkat 2 dikali 2A dikurang B. Ini tinggal dibalik saja, minus M per L pangkat 2, 2B dikurang A. Mirip-mirip tadi yang PAB kuadrat per L kuadrat ya, yang beban titik. Nah, itu adalah kita menghitung momen primer akibat beban luar. Oke. Nah, sekarang kita menghitung momen primer akibat kekakuan yang kita dapatkan dari hubungan antara momen dan rotasi. Oke. Momen di titik A kita sebutnya adalah M aksen AB ya. Nah, ini adalah di sini ada penjelasan bahwa dengan menggunakan metode momen area ini untuk menentukan rotasi, nilai rotasi. Ya, ini ada di mekanika teknik 4 nih, ya. Rotasi di A dan di B, momen di titik A, oke. Jadi ini kita bacanya ini adalah V ya, ini V aksen AB itu sama dengan M aksen AB ya dikali L per 3 EI. Oke, sedangkan untuk P aksen BA itu adalah minus MAB dikali L per 6 EI. Oke, sehingga kita akan mendapatkan theta BA ya, theta BA di sini adalah 0,5 dikali theta aksen AB. Oke, itu untuk di A. Sekarang untuk di B, dengan cara yang sama kita lakukan untuk di B. Kita akan mendapatkan MBA dikali L dikali per 3E. Ini yang kita berikan momen di titik B ya. Sedangkan P2AB ini kita dapatkan minus M aksen BA kali L per 6 EI. Jadi theta aksen AB sama dengan minus 0,5 theta aksen BA. Oke. Dengan cara superposisi artinya kita menjumlahkan ini, kita akan dapatkan pertama adalah jadi VAB sama dengan V aksen AB ditambah P aksen 2AB. Oke, jadi PAB M aksen AB kali L per 3E tadi ini ditambah karena dia minus, jadi tambah minus berarti jadi minus M aksen 2 kali B A kali L per 6 EI. Nanti bisa dilihat di slide berikut sebelumnya. Oke. Sedangkan sudut dari AB ini adalah theta AB dikurangi, ini kita sebutnya psi ya. Psi itu sendiri adalah angka mutlak dari, jadi kalau kita lihat di sini psi sendiri itu adalah, saya tunjukin, psi ini sendiri itu adalah berapa nilai displacement yang terjadi ini dibagi dengan L. Ya, jadi ini adalah sudutnya ya, sudut mutlaknya sebenarnya nih. Sudut mutlak ini adalah jadi kotangennya lah, soal kemiringannya nih. Jadi displacement dibagi panjang. Oke. Nah, di sini. Sehingga kita akan mendapatkan jadi nilai ini sama dengan ini dikurang ini itu sama dengan ini. Jadi kita akan mendapatkan ini adalah persamaan 6. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi M aksen AB dan MBA pada persamaan 5 dan 6. Kita akan mendapatkan suatu persamaan M aksen AB. Ya, M aksen AB ini adalah momen
Akibat kekakuan yang kita dapatkan dari persamaan atau hubungan antara momen dan rotasi adalah ini. 2EI per L, 2 dikali C, di theta AB dalam putaran sudut di AB, di A ya, AB, putaran sudut BA dikurang 3 kali C. Kita sebut persamaan 7. Dan persamaan 8-nya sama, tinggal dibalik saja. Jadi 2EI per L dikali 2 theta BA ditambah theta AB dikurang 3 C. Persamaan 7 dan persamaan 8 kita sebut momen primer kekakuan batang yang kita dapatkan dari hubungan antara momen dan rotasi. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan momen-momen yang bekerja pada nodal atau pada titik join ya, pada tiap join. Misalnya momen di titik A, adalah momen primer AB ditambah, jadi momen primer AB adalah akibat beban luar ditambah momen primer akibat kekakuan nih. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan 9 ini. Oke, sedangkan momen di titik B kita akan dapatkan persamaan 10 ini. Oke, jadi inilah persamaan slope deflectionnya untuk bila terjadi penurunan pada tumpuan. Oke, seperti itu. Kalau misalnya batangnya adalah batang BC, ya tinggal kita merubah definisi di sini jadi momen primer BC ditambah 2EI per L dikali 2 rotasi BC ditambah rotasi CB dikurang 3C. Oke, begitu juga sebaliknya. Oke, nah itulah tadi yang kita sebut dengan persamaan 9 dan persamaan 10 ini yang kita sebut dengan persamaan slope deflection untuk bila terjadi penurunan. Oke. Nah, dari situ di sini setelah kita mendapatkan persamaan-persamaan tadi, kita akan menemukan titik keseimbangannya. Misalnya kita perhatikan di sini, karena di sini ada kompatibilitas ya dari struktur kita, artinya momen BA dengan momen BC itu adalah sama, atau lendutan di BA dengan lendutan di BC itu sama, atau CB dan CD sama, seperti itu, sehingga kita bisa jumlahkan di sini. Momen di B itu pasti sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan momen BA ditambah momen BC sama dengan 0. Sehingga dari sini kita akan menemukan suatu persamaan yang bisa kita dapatkan nilai rotasi. Momen di C adalah sigma atau jumlah momen CB sama dengan jumlah momen di titik nodal C sama dengan 0, sama dengan MCB tambah MCD sama dengan 0. Kita juga akan dapatkan rotasi di C. Oke. Itu, sedangkan untuk kasus di titik D ini kita ketahui bahwa momen di titik D untuk kasusnya ini adalah sendi di ujung itu sama dengan 0. Bagaimana kalau dia tidak persis di ujung, ada cantilever, berarti momen di titik D itu sama dengan nilai momen dari cantilevernya. Oke, ini adalah summary-nya, bisa kita pelajari nanti, bisa dibaca nanti. Nah, ini adalah contoh soalnya. Untuk contoh soal ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.